Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah la maujuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam marilah kita limpahkan ke hamba pilihan Allah sebagai uswatun hasanah putra Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang implementasi model pembelajaran problem based learning atau PBL pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA PU Al-Bayan Putri. Saya sendiri Mulis Mudahiro. Adapun rumusan masalah pada kesempatan kali ini, yang pertama apa definisi PBL, kemudian bagaimana langkah-langkah, apa kelebihan dan kekurangan, kemudian pada materi apa saja PBL bisa digunakan. Adapun tujuannya dapat mengetahui definisi, dapat mengetahui langkah-langkah PBL, dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan, kemudian bisa digunakan materi apa saja PBL ini. Permasalahan yang terjadi muncul dalam pendidikan adalah lemahnya kemampuan siswa dalam menggunakan kemampuan berpikirnya untuk menyelesaikan masalah. Siswa cenderung dijejeli dengan berbagai informasi yang menuntut hafalan saja. Sudah sering mendengar keluhan siswa betapa beratnya mereka mengikuti beban sekolah, mereka dituntut untuk mengetahui segala hal yang dituntut oleh kurikulum. Kemampuan tersebut adalah kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan ini dapat dikembangkan melalui pembelajaran di mana masalah dihadirkan di kelas dan siswa diminta untuk menyelesaikan. Karena pembelajaran bukan sebagai transfer of knowledge saja, tetapi mengembangkan potensi siswa secara sadar melalui kemampuan yang dinamis dan aplikatif. Kemudian pengertian PBL. PBL itu adalah interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar di dalam lingkungan belajar tertentu. Kemudian, belajar merupakan proses perubahan perilaku yang relatif sebagai akibat dari pengalaman dan adanya perubahan jangka panjang dalam representasi atau asosiasi mental sebagai hasil dari pengalaman. Kemudian model pembelajaran based learning ini sebagai tipe pelajaran konstruktif yang dapat meningkatkan dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, di mana tujuan akhirnya ialah untuk membentuk kemampuan pemecahan masalah. Kemudian problem based learning ini adalah sebuah model pembelajaran yang berorientasi untuk memecahkan masalah. PBL juga merupakan suatu model pembelajaran di mana peserta didik mengajarkan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri. Peserta didik dalam based learning ini diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dalam berpikir. Di sini ada fase-fasenya dan tingkah laku guru. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah, kemudian mengorganisasi siswa untuk belajar, kemudian membimbing pengalaman individu atau kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian ada menurut ahli, menurut Sudewi, mengungkapkan beberapa kelebihan model PBL. Yang pertama, menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan penelitian, kemudian membangun keterampilan berpikir kritis, kemudian mengenal konten, materi, kemudian memberdayakan peserta didik menjadi seorang ahli, kemudian memungkinkan peserta didik menghasilkan lebih dari satu bentuk solusi, menyatakan ketidaktentuan dan kebutuhan untuk mengembangkan asumsi, dan terakhir adalah memotivasi peserta didik yang belajar. Kemudian kegunaan PBL digunakan untuk pembelajaran tingkat mata pelajaran, unit mata pelajaran, atau keseluruhan kurikulum. Kemudian PBL juga digunakan pada mata pelajaran materi yang pembelajarannya diarahkan agar siswa aktif berpikir kritis pada satu masalah. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu penelitian lapangan. Pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kemudian penelitian ini mengidentifikasikan dan menganalisis implementasi model PBL pada mata pembelajaran PAI kelas 11. Kemudian teknik pengumpulannya adalah teknik studi dokumentasi. Analisis datanya
Penelitian menggunakan analisis data kualitatif dan tempat waktunya adalah penelitian ini dilakukan di SMA TU Albayan Putri, Sukabumi. Ruang yang disajikan dalam penelitian mengenai implementasi model pembelajaran PBL ini berada dalam lingkup kelas saat proses belajar mengajar berlangsung. Oleh sebab itu, penelitian ini dapat menggunakan ruang kelas sebagai tempat penelitian. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pastinya banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.